Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah perilaku Islam organisasi meskipun masih secara virtual ya teman-teman. Nah, kali ini giliran kelompok 9 yang akan memberikan pemaparan materi kepada teman-teman semua terkait nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Sebagai informasi, ada 3 mahasiswa yang terlibat dalam pembentukan atau penyusunan materi ini. Ada Muhammad Anjas Radinta Pramudia, Melisa Dewi Lestari, dan Bayu Ardianto dengan NIM masing-masing sudah tertera di layar berikut ini ya. Nah, nggak perlu pakai lama, kita langsung ke pembahasan ya, yakni pengertian nilai. Nilai itu apa sih sebenarnya? Kalau dari istilahnya ya, secara istilah gitu, nilai itu berasal dari kata value, memiliki peran penting dalam kajian perilaku organisasi. Dalam pandangan umum sih, nilai selalu dikaitkan dengan baik atau buruk. Nilai positif itu menunjukkan perilaku yang baik. Nah, kalau nilai yang negatif itu menunjukkan perilaku yang tidak baik atau buruk ya. Nah, tapi ada yang nyerempet-nyerempet antara nilai dan norma. Kira-kira apa ya bedanya? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma itu aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa norma itu alatnya atau standarnya gitu yang digunakan untuk menilai gitu ya. Nah, nilai ini memiliki beberapa fungsi. Secara umum, fungsi nilai bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, nilai sebagai standar. Maksudnya bahwa nilai ini adalah membimbing individu untuk menempati posisi tertentu, mempengaruhi agar lebih menyukai sesuatu dibandingkan yang lain, mengarahkan penampilan diri, mengevaluasi dan mengambil keputusan, serta mengarahkan dan mempengaruhi orang lain akan nilai dan keyakinan, serta sikap, nilai dan tingkah laku yang berbeda yang dapat dirubah, dibantah, dan dipengaruhi. Nah, yang kedua, yakni nilai sebagai atau menjadi rencana dan sarana dalam menyelesaikan konflik serta pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsinya ya, nilai sebagai motivasional. Nilai secara langsung dapat mengarahkan individu dalam kondisi sehari-hari dan sebagai ekspresi dari kebutuhan dasar sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai memiliki fungsi motivasional ya. Kemudian ada juga yang mirip-mirip lagi, yakni soal etika dan moral. Nah, kalau kata etika atau etos kerja ya, itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, etos ya, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu ya. Setelah kata etos ada, ini kemudian lahir kata etik atau etika gitu. Nah, kalau menurut Jensen ada 6 faktor nih yang mempengaruhi etika kerja, yakni ada agama, budaya, sosial politik, kondisi lingkungan atau geografis, pendidikan, dan struktur ekonomi dari masing-masing orang ya. Ini jadi latar belakangnya ya, karena faktor ya. Nah, berikut ini ada norma-norma etika dalam bekerja dan berusaha. Yang pertama, niat yang baik. Karena niat sangat menentukan terhadap nilai suatu kerja. Iya dong. Maka niat harus betul-betul tulus ya teman-teman dan ikhlas. Maksudnya niat bekerja harus didasarkan kepada atau karena Allah gitu. Yang kedua, tidak melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam harus menomorsatukan kewajiban ya. Kemudian suka sama suka antar pihak yang bersangkutan. Jadi harus ketika menjalin apapun harus atas dasar saling percaya, saling suka, sama-sama enak, tidak ada yang dirugikan ya. Kemudian yang keempat, dilandasi akhlak dan mental yang baik. Setiap aktivitas atau pekerjaan yang Islami ini harus dan wajib nih dilandasi oleh akhlak yang mulia. Karena itu, para pekerja atau pegawai, pedagang maupun pekerjaan lain lah ya, harus mempunyai akhlak dan sikap mental yang baik kepada sesama ya. Karena sekali lagi pekerjaan bisa selesai bagus itu juga karena koordinasi dan hubungan yang juga bagus ya. Pengertian sikap. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal tertentu atau objek tertentu. Sikap menunjukkan penilaian perasaan serta tindakan terhadap suatu objek. Menurut L.L. Tursiono,
Yang dikutip oleh Abu Ahmadi menyatakan, sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Lapir berpendapat bahwa sikap sebagai pola perilaku, tendensi atau kesiapan, antisipasi, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Menurut Carnot menyatakan bahwa manifestasi sikap tidak dapat berlangsung dilihat, akan tetapi harus ditafsirkan terlebih dahulu sebagai tingkah laku yang masih tertutup. Menurut Sarwono, sikap atau attitude adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Faktor-faktor pembentukan sikap meliputi yang pertama, pengalaman pribadi. Sesuatu yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Yang ketiga, orang lain yang dianggap penting, seseorang yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak dan tingkah, serta pendapat kita, seseorang yang tidak ingin kita kecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi kita, akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Yang keempat, media massa. Media massa sebagai sarana komunikasi. Berbagai bentuk media massa mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Yang kelima, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap, karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Dan yang keenam, faktor emosi dalam diri individu. Bentuk sikap tidak semuanya ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seseorang karyawan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya, serta membantu dalam menentukan sejauh mana seorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Dengan kata lain, kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan pada pekerjaannya. Faktor-faktor kepuasan kerja. 1. Kompensasi dan kondisi kerja. Salah satu faktor terbesar dari kepuasan kerja adalah kompensasi dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Setiap individu ingin memiliki tempat kerja yang baik serta pekerjaan yang dapat memungkinkan mereka menyisakan waktu yang cukup bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, dihormati dan diakui atau respect dan recognition. Setiap individu menghargai dan merasa termotivasi jika mereka dihormati di tempat kerja mereka. Yang keempat, keamanan kerja. Jika seorang karyawan yakin bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan mereka meskipun dalam kondisi pasar sedang bergejolak, itu akan memberi kepercayaan sangat besar. Yang kelima, tantangan. Aktivitas kerja yang monoton dapat menyebabkan karyawan tidak puas.
Oleh karena itu, hal-hal seperti rotasi pekerjaan, memberikan kesempatan untuk bekerja di proyek baru, dan lain sebagainya dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan juga. Yang keenam, pertumbuhan karir. Karyawan juga selalu berharap dan berusaha untuk mendapat pertumbuhan karir yang dapat membawa mereka ke tingkatan lebih tinggi. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.